Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekayasa perangkat lunak. Di sini kita membuat tugas atau mengerjakan tugas mengambil judul Sistem Informasi Perpustakaan dengan arsitektur microserver menggunakan stack teknologi MERN, MongoDB, Express, React.js, dan Node.js. Baik, sebelum kita ke materi atau pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Angelica Kristastelia, kemudian ada saya sendiri, Bastian Aji Prihantoro, kemudian ada Ignatius Riandro Raul, ada Raffianto Aji Permana, dan terakhir ada Siti Arifah. Pengenalan metode Extreme Programming yang kita gunakan pada proyek kita kali ini yaitu menggunakan metode Extreme Programming. Apa sih itu Extreme Programming? Extreme Programming adalah suatu model yang termasuk dalam pendekatan Agile yang diperkenalkan oleh Ken Beck. Menurut penjelasannya, definisi Extreme Programming adalah sebagai berikut. Extreme Programming adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, berisiko rendah, fleksibel, terprediksi, scientific, dan menyenangkan. Model ini cenderung menggunakan pendekatan object-oriented. Tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain planning, design, coding, dan testing. Sasaran Extreme Programming adalah tim yang dibentuk berukuran ke antara kecil sampai medium saja. Tidak perlu menggunakan sebuah tim yang besar. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi requirements yang tidak jelas maupun terjadinya perubahan-perubahan kebutuhan yang sangat cepat. Extreme Programming merupakan agile methods yang paling banyak digunakan dan menjadi sebuah pendekatan yang sangat terkenal. 4 tahapan yang harus dikerjakan pada metode Extreme Programming, yaitu pertama, planning atau perencanaan. Tahapan ini merupakan langkah awal dalam pembangunan sistem di mana dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan perencanaan, yaitu identifikasi permasalahan, menganalisa kebutuhan, sampai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem. 2. Desain atau perancangan. Tahapan berikutnya adalah perancangan di mana pada tahapan ini dilakukan kegiatan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, sampai dengan pemodelan bisnis basis data. Yang ketiga, coding atau pengkodean. Tahapan ini merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat ke dalam bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat, testing atau pengujian. Setelah tahapan pengkodean selesai, kemudian dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengenalan arsitektur microservice. Arsitektur microservice adalah di mana sistem dirancang untuk membagi service lebih kecil dan terstruktur guna meningkatkan kualitas software di bidang resiliensinya. Software akan dirancang untuk menjalankan fungsi secara independen. Artinya, setiap permasalahan teknis dapat diselesaikan dengan cara dan teknologi yang berbeda-beda, yang nantinya akan dihubungkan dengan Application Programming Interface atau API. Pengenalan arsitektur microservice. Microservice adalah arsitektur perangkat lunak untuk mengembangkan suatu aplikasi yang dibentuk dari susunan berbagai service yang kecil, berjalan dengan prosesnya sendiri, dan berkomunikasi menggunakan mekanisme yang sederhana, seringkali menggunakan HTTP sebagai media komunikasi API. Kedua komponen adalah unit perangkat lunak yang berdiri sendiri atau independent, replaceable, dan upgradable. Dan ketiga, microservice dapat dipandang sebagai komponen perangkat lunak. Perbedaan microservice dan monolith.
Jika monolitik adalah sebuah arsitektur aplikasi secara kesatuan atau tunggal, maka microservice adalah sebaliknya. Microservice terbagi menjadi unit pecahan yang lebih kecil dan spesifik. Perbedaan utama dari monolitik dan microservice terletak pada pendekatan yang dilakukan oleh kedua model framework ini. Jika konsep microservice adalah memecah dan membagi fungsi inti, maka monolitik menggunakan pendekatan yang lebih konvensional. Oke, selanjutnya perbedaan arsitektur microservice dan monolit. Pada pengembangan aplikasi yang monolit, semua komponen atau semua fiturnya digabung menjadi satu kesatuan, menjadi aplikasi yang besar. Sedangkan pada aplikasi yang microservice, semua fitur atau komponennya dipisah menjadi bagian-bagian yang kecil. Pada gambar ini, aplikasi yang monolit semua komponennya digabung menjadi satu kesatuan, sedangkan yang microservice dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya pada segi biaya sewa server. Pada aplikasi yang microservice cenderung lebih mahal karena setiap komponen atau fitur yang ada pada aplikasi membutuhkan resource yang berbeda-beda dan memungkinkan menyewa lebih dari satu server. Sedangkan aplikasi yang monolit cenderung lebih mudah karena hanya mengandalkan satu server. Yang kedua pada segi maintenance. Pada aplikasi yang microservice bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Tidak harus maintenance total keseluruhan aplikasi. Jadi lebih mudah dalam pemeliharaan. Sedangkan pada aplikasi yang monolit, saat server bermasalah, maka seluruh layanan akan terdampak. Yang ketiga pada segi kecepatan memproses permintaan. Pada aplikasi yang microservice cenderung lebih cepat, karena setiap fitur dan servisnya mempunyai resource yang berbeda-beda. Sedangkan pada aplikasi yang monolit cenderung lebih lambat, karena resource yang digunakan secara bersama-sama. Yang keempat pada segi deployment. Pada aplikasi yang microservice tidak mengganggu proses dan fitur lainnya pada saat deployment. Sedangkan pada aplikasi yang monolit, proses deployment lebih mudah dan cepat karena hanya mendeploy satu aplikasi yang besar. Pada segi fleksibilitas, pengembangan aplikasi yang microservice lebih fleksibel karena fitur-fiturnya sudah dibagi-bagi. Sedangkan aplikasi yang monolit cenderung lebih rumit karena harus merombak seluruh aplikasi. Selanjutnya pada segi teknologi. Pada aplikasi yang microservice cenderung mudah dalam menggunakan berbagai macam teknologi, seperti fitur-fitur yang ada pada aplikasi bisa dikembangkan oleh bahasa pemrograman apapun yang cocok pada fitur atau service tersebut. Sedangkan aplikasi yang monolit jika ingin pindah menggunakan teknologi atau bahasa pemrograman yang lain, maka seluruh aplikasi harus dirombak. RESTful API atau REST API merupakan implementasi dari API (Application Programming Interface) dan REST (Representational State Transfer) adalah suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, dan metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan atau scale, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. Pengertian MongoDB. MongoDB ini adalah database yang terdistribusi dengan tujuan umum, berbasis dokumen yang dibangun untuk pengembangan aplikasi modern dalam era cloud. MongoDB ini merupakan salah satu jenis database NoSQL yang berbasis dokumen dengan format JSON. Apabila pada RDBMS SQL lainnya, data disimpan dalam bentuk table, maka pada MongoDB ini data disimpan dalam bentuk dokumen dalam format JSON. Selain itu, MongoDB juga tidak memiliki relasi dan non-relasi antar table. Pengertian Node.js. Pengertian Node.js ini merupakan platform untuk menjalankan kode JavaScript pada sisi server. Platform ini bertugas untuk mengeksekusi kode JavaScript sebelum halaman website ditampilkan di browser. Node.js ini bersifat non-blocking, artinya proses yang tidak membutuhkan output dari proses sebelumnya tetap dapat berjalan secara bersamaan. Node.js ini memiliki karakteristik single-threaded yang hanya mengalokasikan thread pada proses yang sedang berlangsung. Hal ini membuat kinerja program menjadi lebih ringan.
Pengertian Express.js. Express.js ini adalah framework dari Node.js yang dirancang secara fleksibel dan sederhana untuk membantu tahapan pengembangan aplikasi backend. Express.js ini juga sangat berbeda dengan framework Laravel, di mana library ini memberikan kebebasan bagi para developer yang untuk mendesain aplikasi, sehingga memungkinkan bagi setiap pengembangan memiliki rancangan arsitektur yang berbeda dalam software yang dibangun. Kelebihan dari framework ini terletak pada fitur caching, support, dan Google V8 engine JavaScript serta didukung oleh komunitas dan skalabilitas aplikasi yang baik. Pengertian React.js. React.js ini adalah sebuah library JavaScript yang dibuat oleh Facebook. React.js ini bukanlah sebuah framework MVC. React ini adalah library yang bersifat composable user interface, yang artinya kita dapat membuat berbagai user interface yang bisa kita bagi menjadi beberapa komponen. React.js ini cepat dan efisien karena berbasis komponen, maka React.js ini hanya perlu merender resource yang berhubungan dengan data yang berganti, tidak perlu merender seluruh resource. Penjelasan website pada perpustakaan yang kami buat. Pada project website yang kami buat ini dengan arsitektur microservice, memisahkan antara backend dan frontend dengan menyediakan reserver pada sisi backend dan REST client yang meminta akses untuk request kepada reserver. Pada sisi backend ini, kami menggunakan Express.js dan database. MongoDB ini untuk membuat fungsionalitas reserver atau bisa disebut dengan service yang akan diakses di sisi klien, bisa disebut dengan frontend. Dan untuk frontend, kami menggunakan library JavaScript React.js. Untuk membangun user interface juga router DOM untuk berpindah antar halaman dan menggunakan Bootstrap versi 5. Untuk frameworknya HTML dan CSS. Pada login kami menggunakan JSON Web Token untuk mengautentikasi user pengguna. User atau pengguna. Pada aplikasi web ini, kami membuat dengan 3 role user. Role user 1 adalah super admin yang memiliki semua akses aplikasi seperti create, read, update, delete data buku, dan read user, update user role, dan delete user. Nah, untuk yang role user 2 adalah admin atau admin biasa. User role 2 ini memiliki akses terbatas aplikasi seperti create, read, update, delete data buku. Nah, untuk role user ketiga adalah user bisa disebut dengan pengguna. User role 3 ini hanya memiliki akses terbatas seperti read data buku. Fungsionalitas dan service yang terdapat di dalam aplikasi perpustakaan berbasis website. Register atau bisa disebut daftar akun. Pada halaman ini berguna untuk daftar user atau pengguna baru ke dalam website perpus. Karena jika belum melakukan registrasi atau daftar akun, maka tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Penggunaan baru harus memasukkan data nama, email, password, dan role user. Role user otomatis adalah 3 diinput langsung dari backend. Setelah tombol register diklik, akan ada pengecekan apakah alamat email sudah ada. Jika email sudah ada digunakan, akan tampil pesan error. Jika belum, maka user baru berhasil mendaftar. Pada bagian input password, user akan dihash menggunakan modul Buygraph, lalu masuk ke database. Login user atau pengguna. Login user harus memasukkan email dan password. Pada saat tombol login diklik, akan mengecek email pada database. Jika ada dan password benar, maka login berhasil. Jika tidak, maka tampil pesan error. Lalu, jika berhasil, login token Jones Web Token atau JWT akan dibuat lalu disimpan di local storage browser seperti Chrome, Mozilla, dan yang lainnya. JWT juga digunakan untuk mengatur waktu akses atau expired user di aplikasi. User lupa password. Lupa password, user harus memasukkan email aktif yang sudah terdaftar. Jika tidak, maka akan tampil pesan kesalahan. Jika email ada,
maka akan dikirim link beserta token JWT dan ID user untuk validasi. Setelah memasukkan password baru minimal 5 karakter, jika kurang dari 5 karakter, maka akan tampil pesan kesalahan. Jika validasi sukses, maka password berhasil diubah. Kemudian, user akan diarahkan ke menu login dan kemudian bisa login dengan password baru. Selanjutnya, menu beranda. Pada halaman beranda berisi informasi foto atau video kegiatan pada perpustakaan setiap harinya. Lalu, menu daftar buku. Menu daftar buku berisi informasi data buku apa saja yang ada di perpustakaan, seperti kode barcode, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan tempat terbit. Lalu, menu tentang perpustakaan. Menu tentang perpustakaan berisi informasi tentang perpustakaan. Selanjutnya, menu logout atau keluar. Menu logout atau keluar, token JWT dan informasi user login akan dihapus dari local storage, lalu diarahkan ke halaman login. Jika ingin masuk kembali, maka user harus masukkan email dan password yang benar. Panduan menjalankan aplikasi. Ada beberapa software yang wajib diinstal. Yang pertama yaitu ada Node.js, kemudian ada MongoDB, kemudian ada browser terdiri dari Mozilla Firefox, Chrome, Safari, dan lain-lain. Kemudian konfigurasi database. Pertama kalian harus buka MongoDB, Kompas yang sudah terinstall. Lalu buat database dengan nama purpose. Lalu buat dua collection dengan nama books dan user. Books lalu pilih collection books, kemudian add data, import file, klik pada select file, pilih books JSON, kemudian input file type, terus buka JSON, import, dan selesai. Lalu pilih collection user, add data, import file, klik pada select file, kemudian pilih user.json, kemudian input file type, pilih JSON, kemudian import, dan selesai. Lalu konfigurasi project. Untuk menjalankan aplikasi, mari kita baca panduan di file readme di folder project link project yang akan dijelaskan oleh Ignatius Randro Raul. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menjalankan aplikasi website sistem informasi perpustakaan dengan arsitektur microservice menggunakan stack teknologi MERN, MongoDB, Express, React, dan Node.js. Pertama-tama pastikan teman-teman sudah mendownload file projectnya yang dalam bentuk file zip di sini. Nah, setelah itu kita ekstrak here karena di sini saya sudah mengekstrak, maka hasilnya seperti ini, library apps master. Setelah itu masuk ke folder backend, lalu masuk ke terminal git bash. Setelah itu kita ketikkan npm install. Ini perintah untuk menginstal dependensi yang dibutuhkan. Nah, setelah terinstall semua, kita mundur satu folder, cd.2, terus masuk ke folder front end. Nah, di sini juga sama, kita ketikkan npm install. Ini untuk menginstal dependensi yang dibutuhkan React. Nah, setelah semuanya terinstall, kita buka di kode editor, kode titik. Setelah itu kita buka juga folder backendnya di
test code, mengunduh satu folder, masuk ke backend, bootstrap backend. Nah, kita buka di kode editor juga. Setelah itu kita baca panduan di file readme.md. Nah, pertama-tama setelah itu kita copy, kita buat folder, kita buat file di backend. Kita buat file .env ini untuk file environment untuk menjalankan aplikasi backendnya. Buat file env dalam folder backend, lalu isinya seperti berikut. Nah, ini kita copyin aja, Ctrl C, file env, br nya kita hapus aja, kita save. Setelah itu lalu buat file di environment frontend. Nah, kita ke folder frontend. Nah, sini kita buat sama seperti yang sebelumnya, .env, enter. Lalu kita kopikan script. Kita kopikan script ini ke env yang frontend, folder frontend. Ctrl V, kita save. Nah, jika sudah dibuat, kita ke folder backendnya, project backend, kita terminal, new terminal. Saya pilih git bash saja. Meskipun bisa pakai PowerShell juga bisa, tapi sini saya pakai git bash. Untuk menjalankannya kita ketik node app, atau bisa juga kita pakai nodemon untuk menjalankan aplikasi yang ini, app.js. Kita enter. Nah, sini sudah terkoneksi dengan MongoDB. Setelah itu kita ke folder frontend. Nah, di sini kita ke terminal juga, yang git bash, lalu ketikkan npm start. Nah, maka akan terbuka. Sebelumnya kita harus masukkan datanya di MongoDB. Sini kita buat database baru namanya purpose, dan collection name-nya namanya books. Lalu create database. Oh, sini sudah ada
Kalau kita connect ulang, kita disconnect. Kalau kita connect kembali, ini sudah ada database purpose dengan collection books dan token dan users. Di users kita import data bentuknya JSON. Di library apps kita pilih yang books, open, lalu kita import. Setelah selesai, setelah itu yang users juga kita import bentuknya JSON, pilih file, users, open, kita import. Setelah selesai, done, kita kembali ke halaman website perpustakaannya. Di sini ada 3 role. Nah, yang role paling utama super admin, emailnya role 1 @gmail.com, passwordnya 12345. Kita login. Nah, berhasil. Yang super admin dia semua bisa diakses, mengubah role user, menghapus user, mengubah, menghapus, menambah data buku. Selanjutnya yang role 2 akan kita coba. Yang role 2, emailnya role 2 @gmail.com, passwordnya 1234. Kita login. Nah, di sini role 2 hanya bisa menambah, menghapus, mengubah data buku. Dan tidak bisa menambah, maksudnya menghapus atau mengubah role user. Jadi tidak ada menu users. Selanjutnya yang role 3, kita akan masuk sebagai role 3 @gmail.com, passwordnya 123. Kita login, berhasil. Nah, sini role 3 hanya bisa mengetahui data, ada data buku apa saja di perpustakaan. Mencari data buku misalkan, dengan beranda tentang perpustakaan, profil, dan melihat detail data buku. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kita. Harapan kelompok kita yaitu semoga informasi atau materi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.